Karya salibmu memberi hidup baru, kau telah selamatkanku, sungguh besar cintamu yang mengajarkan kami, yang meneguhkan kami untuk melayanimu. Betapa besarnya anugerahmu bagiku, betapa hebatnya hikmat dan kuasamu yang memampukan kami menyatakan namamu, menyatakan kasihmu, menyatakan kebenaranmu di setiap jalanku. Kristus, Engkau yang ku masyurkan, ku beritakan dalam setiap nafas hidupku. Kristus, Engkau yang ku muliakan, ku ceritakan dalam setiap karya tanganku. Ku rindu setiap lidah, ku rindu semua bangsa menyembahmu. Christ we proclaim, Christ we proclaim. Betapa besarnya anugerahmu bagiku, betapa hebatnya hikmat dan kuasamu yang memampukan kami menyatakan namamu, menyatakan kasihmu, menyatakan kebenaranmu di setiap jalanku. Kristus, Engkau yang ku masyurkan, ku beritakan dalam setiap nafas hidupku. Kristus, Engkau yang ku muliakan, ku ceritakan dalam setiap karya tanganku. Ku rindu setiap lidah, ku rindu semua bangsa menyembahmu. Christ we proclaim. Kristus, Engkau yang ku masyurkan, beritakan dalam setiap nafas hidupku. Kristus, Engkau yang ku muliakan, ku ceritakan dalam setiap karya tanganku. Ku rindu setiap lidah, ku rindu semua bangsa menyembahmu. Christ we proclaim. Selamat pagi semua. Oke, kita akan mulai chapel kita, tapi sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu sehingga kami bisa bangun pada pagi hari ini Bapa. Tuhan, begitu banyak yang akan kami lakukan hari ini, tapi Tuhan sebelum itu kami mau duduk diam, memuji, memuliakan dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap kami, anak-anak-Mu dari grade 7 sampai grade 12 Bapa. Inilah doa permohonan kami, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami siap memulai chapel kami. Haleluya, amin.
Oke, wah kita udah masuk nih ke minggu-minggu yang mulai sibuk kayak gitu ya. Kita udah mulai masuk ke minggu-minggu di mana kalian harus mengerjakan sumatif, harus mengerjakan proyek, harus mengerjakan setiap tugas-tugas yang perlu untuk dikumpul. Tapi ada satu hal yang perlu kita tahu, kalau ternyata setiap proses yang kita jalani ini semua bisa dilakukan karena topangan dan juga perlindungan, ya penyertaan daripada Tuhan. Oleh karena itu, seharusnya kita harus tetap semangat dan juga bisa melakukannya, menyelesaikannya ya secara totalitas seperti itu. Ya, untuk membangkitkan lagi nih semangat kita mau angkat satu pujian yaitu Jangan Lelah. Atas
akan masuk ke pemberitaan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita mau angkat satu pujian untuk mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita, ya, mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita angkat satu pujian, yaitu The Blessings. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. Amen. Shalom, selamat pagi anak-anakku grade 7 sampai grade 12. Bersyukur pada kesempatan kali ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan dan juga merenungkannya bersama-sama.
Dan topik kita di pagi hari ini adalah Fundamental of Productivity. Mari kita berdoa terlebih dahulu meminta pertolongan dan juga hikmat dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan di pagi hari ini. Kami akan mendengarkan dan juga merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami, memberikan pengertian itu bagi kami. Biarlah hikmat Allah juga boleh hadir di dalam diri kami. Dan memohon juga untuk pertolongan Roh Kudus, memampukan kami sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, ya hari ini kita akan berbicara fundamental of productivity ya. Bicara tentang produktivitas berarti berbicara bagaimana kita bekerja ya. Dan khususnya saya akan berbicara di masa pandemik atau di masa krisis ya. Banyak krisis yang dialami. Nah, yang sedang kita alami secara global adalah krisis dalam kesehatan yaitu pandemi COVID-19. Sesungguhnya kita bersyukur ya dapat melewati sampai dengan saat ini. Nah, tapi kalau kita coba flashback kembali, apa yang sudah kita lakukan selama pandemik? Apakah kita tetap produktif? Kalau dilihat, ini ada grafik ya hasil dari Asian Productivity Organization yang mencoba melihat di beberapa negara produktivitas tiap-tiap warga negaranya, begitu kurang lebih. Dan di Indonesia pada tahun 2020 kelihatannya jauh sekali produktivitasnya di bawah dari negara-negara Asia Tenggara yang lain. Yang paling atas itu Singapura ya yang tetap produktif. Kita mungkin ya tidak sampai sepertiganya. Nah, juga dari negara-negara Asia Tenggara lain. Nah, ini menjadi teguran sebetulnya buat kita kalau kita mau mencoba merefleksikan ya. Karena berarti ini berbicara tentang sumber daya manusia. Bagaimana kita tetap menjalankan tugas ya dan roda perekonomian juga tetap berjalan. Nah, itu sebetulnya sedang diupayakan juga oleh pemerintah. Nah, sebetulnya kita masih cukup baik karena secara mikro perekonomian kita masih terus berjalan ya, walaupun memang agak sempat kita agak menurun begitu. Nah, kita akan melihat seorang tokoh yang dia produktif walaupun di masa krisis ya. Saat itu ini William Shakespeare di tahun 1606 Inggris ya saat itu mengalami epidemi. Jadi bedanya kalau pandemik itu meluas secara global ya ada wabah. Nah, kalau epidemi ini saat itu hanya di daerah Inggris tapi meluas di area Inggris tersebut. Wabah saat itu juga mematikan. Nah, sama juga dengan kondisi saat ini mereka juga ada lockdown ya dari kota-kota yang ada, termasuk William Shakespeare sendiri. Nah, kita mau belajar bagaimana William Shakespeare itu tetap produktif ya, tetap dia menulis suatu hasil karya dan menghasilkan skrip drama ya, dan bahkan dramanya juga dipentaskan setelah itu ya, di akhir tahun 1606. Wow, berarti bukan hal yang mustahil dan ini juga sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Nah, sebelum kita berbicara ya bagaimana itu fundamental untuk menjadi tetap produktif di masa-masa krisis secara khusus ya, kita harus tahu dulu apa yang Alkitab katakan mengenai bekerja atau pekerjaan itu sendiri. Nah, kita perlu melihat ya dan meneladani Allah sendiri. Allah adalah Allah yang bekerja. Dulu ketika awal ia menciptakan alam semesta, ia bekerja ya, dan dia bahkan ya menciptakan, ditulis di dalam kitab Kejadian dari hari pertama sampai hari ke-6, dan dia juga memberikan satu hari khusus yang dikhususkan, dan itu juga diperintahkan kepada kita untuk melakukan hal yang sama. Allah juga sampai sekarang terus bekerja. Ia memelihara alam semesta ini, menjaganya, ya, dan dia mengatur segala yang terjadi.
Jadi apapun yang kita alami sesungguhnya Allah ada dan terus ya menopang kehidupan kita manusia dan tentu saja ciptaan alam semesta seluruhnya. Itu dari Kejadian 2 ayat 1 sampai 3 kalau kita melihat ya bagaimana Allah bekerja dan kita patut meneladaninya dari awal sampai juga saat ini. Lalu kedua, berbicara tentang bekerja, sesungguhnya itu adalah mandat yang Allah berikan kepada manusia. Ya. Kalau kita mengingat di Kejadian 1 ayat 28, manusia saat itu ya, Adam diberikan mandat untuk berkembang biak, memenuhi bumi ya. Kalau saat itu karena baru Adam yang diciptakan, dia lalu diberikan mandat ya. Dan setelah itu pun Allah juga menciptakan Hawa ya, menjadi pasangannya Adam, sehingga ketika mereka ya, diberkati oleh Allah, lalu mereka diberikan mandat penuhi bumi dan juga memelihara bumi, bekerja ya, usahakanlah bumi alam semesta ini, tanaman, hewan, bumi ini diusahakan. Engkau manusia ya, Adam saat itu menjadi wakil Allah. Dan sebetulnya mandat itu juga tetap berlaku bagi kita. Jadi itu yang menjadi pegangan kita. Kenapa kita produktif ataupun perlu bekerja, mengusahakan kebaikan di tengah bumi ini. Lalu kita juga harus ingat poin yang ketiga, bekerja itu artinya melayani Allah. Bekerja itu bukan untuk diri sendiri, untuk kekayaan pribadi, untuk mencari uang dan mengumpulkannya, untuk menunjukkan pride kita, kebanggaan, karena kisah di Babel ingat Allah tidak suka dan Allah akhirnya mengacaukan bahasa mereka. Karena bukan itu tujuan dari bekerja. Bekerjalah karena kita ingin melayani Allah, karena kita sudah diberikan mandat sebagai wakil Allah di tengah dunia ini. Dan selain itu, bekerja juga adalah bentuk kasih kita kepada Allah dan kepada sesama, ya. Kepada sesama, ya, bagaimana kita melayani orang lain, kita memperlakukan orang lain dengan baik, ya. Dan kita itu adalah bentuk kasih kita. Ingat, Tuhan juga menyatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dan juga sesamamu manusia sebagai hukum yang utama, ya, hukum kasih. Kalau itu menjadi prinsip dari bekerja, lalu kalau kita menghadapi krisis itu banyak sebetulnya kan, krisis baik secara pribadi, mungkin ada saat remaja menghadapi krisis identitas begitu ya, krisis belum tahu ya, mengenal diri sendiri, melihat apa tujuan hidup. Itu ada krisis yang terjadi dalam proses masa remaja menuju masa-masa pemuda awal. Atau juga krisis yang terjadi secara eksternal seperti yang saat ini kita alami. Krisis yang memang terjadi secara global mendunia, atau epidemi yang seperti tadi secara lokal begitu, atau secara area regional tertentu. Itu eksternal. Ya, krisis itu banyak macam-macamnya. Namun kita akan melihat ya satu kisah dari kitab Yeremia. Bangsa Israel juga pernah mengalami krisis saat mereka dibuang ke Babel. Mereka dibuang karena Allah menghukum mereka. Mereka tidak lagi menyembah Allah, mereka tidak lagi menghormati Allah, padahal mereka adalah bangsa yang dipilih oleh Allah. Oleh karena itu Allah menghukum bangsa Israel, dibuang ke Babel. Nah, kita akan melihat di Yeremia 29 karena ini panjang, jadi memang tidak akan dibahas ataupun kita baca satu persatu. Tetapi di Yeremia 29 ia mengirim surat ya kepada tua-tua, imam-imam, nabi-nabi dan juga rakyat ya yang ada di pembuangan di Babel itu sekitar tahun 597 sebelum Masehi. Nah, pada saat itu kurang lebih mungkin baru 1 atau 2 tahun mereka berada di Babel. Tapi Yeremia sudah menyatakan nubuatan-nubuatan apa yang akan mereka alami. Nah, kira-kira di Yeremia 29
isi dari surat yang disampaikan demikian ya. Yang pertama, mereka harus hidup secara normal. Normal artinya ya jangan merenungi artinya menyesali keadaan lalu tidak melakukan apa-apa, lalu tidak bekerja apa-apa begitu ya, lalu hanya berdiam diri saja. Tidak. Ketika mereka berada di pembuangan, tetaplah lakukan yang seharusnya mereka lakukan. Mereka perlu tempat tinggal, ya bangunlah rumah. Mereka juga ingat mandatnya ya tadi untuk memenuhi bumi ya, berkembang biak. Mereka juga silakan menikah gitu ya, mendirikan suatu keluarga, memiliki anak begitu. Dan juga mereka perlu mengusahakan kesejahteraan atau kemakmuran kota di mana Allah menempatkan mereka. Jangan berpikir, ini bukan daerah saya, ini bukan negara saya, ini bukan kota saya ini hanya orang pembuangan, saya nggak peduli gitu ya dengan apa yang terjadi kota ini. Tidak. Tetapi ketika berada di sana, Yeremia katakan, tetaplah usahakan kesejahteraan di mana kamu berada. Ya, ketika kita bekerja dan menghasilkan suatu hasil kebaikan ya. Nah, misalnya mereka sebelumnya berdagang, ya tetaplah berdagang di sana. Itu untuk perekonomian memang secara pribadi, tapi itu juga menggerakkan perekonomian di daerah tersebut kan. Dan itu juga menunjang kesejahteraan di kota tersebut kan. Jadi tetaplah bekerja begitu. Kalau misalnya engkau sebagai imam, ya tetaplah arahkanlah setiap jemaat, pimpinlah anggota jemaat yang ada di sana gitu. Lalu engkau nabi, kan tadi dikirim kepada nabi-nabi, imam-imam, ya rakyat yang biasa juga. Tetaplah lakukan sesuai apa yang Tuhan perintahkan ya, tugas apa atau peran apa yang engkau miliki, lakukanlah. Karena sebetulnya mereka itu dibuang lama, ya cukup lama, 70 tahun. Allah sudah menyatakannya itu. Engkau akan dibuang selama 70 tahun di Babel. Nah, jadi kalau cuman menyia-nyiakan waktu yang begitu lama lalu tidak melakukan apa-apa, tidak menghasilkan apa-apa, berarti kita menyia-nyiakan waktu yang cukup panjang. Nah, itu yang dikatakan kepada bangsa Israel yang berada di pembuangan. Nah, ada juga suatu peringatan karena ternyata ada juga nabi-nabi palsu ya yang ikut di pembuangan di sana. Apa yang dikatakan oleh nabi-nabi palsu itu? Nabi palsu itu seakan-akan ya memberikan angin segar yang mengatakan kita hanya sebentar saja kok di pembuangan ini. Jadi gak usah dipikirkan misalnya kayak gitu ya. Tapi tidak ya. Itu bukan yang dikatakan Allah. Karena Allah mengatakan 70 tahun kau ada di sana. Jadi jangan dengarkan perkataan nabi-nabi yang mengatakan pembuangannya itu hanya singkat saja. Nah, itu pesan dari Yeremia. Lalu ada lagi pesannya yang ketiga, yaitu mereka yang tertinggal di Yerusalem akan menderita dengan hebat karena tetap memberontak terhadap Allah. Jadi dia memberikan kabar, tapi ini suatu nubuatan juga. Ternyata kalau mereka di pembuangan diberikan pesan tetap bekerja, tetaplah produktif. Karena mereka yang tinggal di Yerusalem, mereka itu penderitaannya juga lebih hebat. Kenapa penderitaannya lebih hebat? Sesungguhnya karena mereka tidak kembali kepada Allah. Padahal ini adalah bentuk hukumannya Allah kan ketika mereka dibuang. Tapi tidak ada pertobatan. Begitu. Khususnya bagi mereka yang tertinggal di kota Yerusalem. Nah, jadi disampaikanlah itu juga di dalam Yeremia 29. Ada juga pesan ada 2 nabi palsu akan dibunuh ya. Dan juga pada akhir 70 tahun penawanan, kaum sisa itu akan sungguh-sungguh mencari Allah untuk pemulihan. Ia akan menjawab doa syafaat mereka karena rencana-rencananya bagi mereka. Nah, jadi selain hukuman, pemberitaan akan hukuman, pemberitaan ya kayak tadi akan ada penderitaan juga, tetapi Yeremia juga menyatakan ada suatu pengharapan setelah 70 tahun pembuangan. Ya, setelah masa 70 tahun Tuhan akan ya mengembalikan ya mereka, tetapi mereka juga diharapkan tetap sungguh-sungguh mencari Allah. Nah, tetap berdoa ya, tetap
memegang tangan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, ada pengharapan di dalam isi pesan Yeremia. Sehingga saya hanya ingin mengambil 4 poin saja dari kitab Yeremia ini, khususnya pasal 29. Ada prinsip produktivitas yang kita perlu pegang, khususnya dalam menghadapi keadaan krisis ya. Ketika kondisi buruk terjadi ya di dalam kehidupan kita, baik secara internal, tadi mungkin ada dari dalam diri kita sendiri, ataupun dari eksternal, kondisi lingkungan sekitar ataupun bahkan dunia mengglobal seperti wabah saat ini. Tapi yang perlu kita ingat satu adalah Allah berdaulat atas segala kondisi. Ya, Allah berdaulat. Allah itu merancangkan segala sesuatu itu indah, ya. Dan Allah itu Allah yang kekal, sehingga Ia tahu apa yang akan terjadi di masa-masa mendatang di dalam kekekalan. Kita memang terbatas, tapi kalau kita ingat hal ini, kita akan terus bergantung kepada Tuhan. Nah, hal ini menjadi penting sehingga ketika kita dalam kesulitan, dalam permasalahan apapun, kita akan ingat ya, Tuhan itu ada. Tuhan itu berdaulat. Nah, poin yang kedua, kita juga perlu mengingat terlebih dahulu bahwa Allah juga memberikan janji keselamatan dan damai sejahtera bagi mereka yang bergantung kepadanya. Jadi, agar kita termotivasi untuk tetap produktif, tetap bisa menjalankan tugas dan peran ataupun tanggung jawab kita, walaupun dalam kondisi krisis, kesulitan, permasalahan yang mendera kita, tetapi kita harus ingat, Allah pun memberikan janji, penyertaan, dan damai sejahtera diberikan kepada mereka yang bergantung kepadanya. Sehingga lakukanlah, ya tetaplah beraktivitas sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing. Oke, kita bersyukur sebetulnya untuk kita sendiri ya, Sekolah Dian Harapan, dan khususnya yang di Makassar ini, kita tetap dapat menjalani proses belajar mengajar selama masa pandemik. Awal-awal kita perlu beradaptasi memang, tetapi akhirnya kita tetap bisa menjalankan proses belajar mengajar itu. Saya sebagai guru dan juga rekan-rekan guru yang lain tetap mengajar kalian, dan bersyukur ya, ternyata ada media ya yang bisa kita gunakan secara online, dan kalian pun sebagai siswa tetap bisa belajar. Nah, tapi jangan berpikir karena saya belajar di rumah jadi bermalas-malasan, kan tidak boleh seperti itu. Kita tetap ya menjalankan peran kita masing-masing. Oke? Itu yang menjadi inti pesan kita, dan jangan lupa tetaplah berdoa dan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Ketika kita berdoa, kita diberikan kesanggupan, kemampuan untuk menjalani kesulitan-kesulitan masa-masa krisis ya yang kita hadapi. Banyak mungkin yang kalian alami ataupun juga saya. Tetapi ketika kita ingat step-step tadi, ada kedaulatan Allah yang menopang kehidupan kita dan juga alam semesta ini, dan Tuhan juga memerintahkan kita untuk mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab kita, lakukan peran kita, apapun kondisi yang terjadi, tetapi dengan bergantung kepadanya. Sehingga, ya itu menjadi akhir dari perenungan chapel kita di pagi hari ini. Kita berdoa, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan, penyertaan dan juga pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami masih menghadapi masa-masa pandemik, tapi kami juga boleh bersyukur karena Tuhan menolong khususnya bangsa Indonesia untuk dapat melewati masa-masa ini. Dan juga kami semua sebagai pelajar ataupun juga pendidik di Sekolah Dian Harapan Makassar. Kami tetap masih dapat menjalani aktivitas kami karena kami tahu kesulitan-kesulitan apapun yang kami hadapi, sesungguhnya ketika kami bergantung kepada Tuhan, Allah memberikan jalan keluar sehingga kami tetap dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kami yang menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak Allah. Terima kasih untuk proses pembelajaran
yang berlangsung secara online sampai dengan saat ini. Dan kami juga berdoa. Perlahan-lahan kami akan juga mulai melakukan pembelajaran secara blended learning. Ada teman-teman yang dapat datang ke sekolah dan belajar secara langsung, namun ada juga teman-teman yang masih belajar di rumah secara online. Tetapi dimanapun kami berada, kami tahu kalau kami memiliki semangat untuk tetap produktif, tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab kami, Tuhan akan menolong kami. Dan berdoa juga untuk media yang kami gunakan, jaringan yang kami gunakan, semuanya itu tetap dapat menolong kami untuk memperlengkapi diri kami ketika mengikuti pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh guru. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami, biarlah mereka juga tetap menjalani tanggung jawab mereka dan dalam usaha mereka Tuhan yang memberkati sehingga mereka juga dapat melihat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Baik, terima kasih semuanya dan Tuhan Yesus memberkati. Now revealed to His saints, the riches and glory of Christ are for us. He is God veiled in flesh. He emptied Himself, becoming a man, scorned and beaten and died, but raised up from the dead in glorious day. Him we proclaim, O Christ we proclaim, matchless in power, great are you, Lord. Him we proclaim, O Christ we proclaim, all the earth lets resound His glorious name. Christ in us is the hope of our future glory. His faith we declare, with God's wisdom we teach, so that all believers to be found mature in Christ. Christ the unfailing hope, one day He shall return to carry us home. Now we're told with great zeal to preach Christ and His word, apart from above. Him we proclaim, oh Christ we proclaim, matchless in power, great are you, Lord. Him we proclaim, oh Christ we proclaim, all the earth let's resound His glorious name. Him we proclaim, oh Christ we proclaim, matchless in power, great are you, Lord. Him we proclaim, oh Christ we proclaim, all the earth let's resound His glorious name. Him we proclaim, oh Christ we proclaim, matchless in power, great are you, Lord. Him we proclaim, oh Christ we proclaim, all the earth let's resound His glorious name. All the
resound His glory.